Halo, jumpa lagi dengan Pak D. Sastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel teman seding. Ini Pak D akan membahas dan memberikan pandangan atau outlook untuk arah goal minggu ini di tanggal 22 April sampai dengan 3 Mei. Di mana minggu ini akan terjadi sebuah volatilitas yang luar biasa dikarenakan banyak berita yang khususnya dari US. Nanti kita bisa lihat eh, sebelumnya, sebelum ke analisa teknikalnya, alangkah baiknya kita ke review fundamental kemarin yang membuat harga sampai close market pada Jumatnya. Pertama kita lihat saja ini rangkuman news minggu kemarin, yang minggu kemarin. Di sini karena kita akan membahas goal dan di mana kita lebih dulu untuk melihat pergerakan dari DXY. Di mana pada Selasa S&P Global Manufacturing itu eh, turun, turun dan home sale-nya naik, durabelnya itu naik walaupun ada revisi. Terus GDP-nya juga untuk price index-nya naik. Jadi untuk GDP growth rate-nya itu turun. Jadi di sini data itu mix atau campur. Di mana untuk klaim initial jobless claim-nya itu juga bagus untuk DXY. Dan terakhir pada Jumat tanggal 26 ditutup dengan core PCE price index di mana untuk core PCE-nya monthly upper monthly-nya itu tetap. Demikian juga untuk PCE price index-nya monthly monthly upper monthly juga tetap di mana ini yang membuat dolar pada close market itu bullish di mana untuk core price index yes over yes-nya itu tetap tapi PCE price index-nya yes over yes itu naik di mana pendapatan income juga naik dan eh, personal spending-nya tetap. Jadi di sini dalam arti tertentu ada pendapatan sebuah kenaikan sebuah pendapatan ternyata untuk biaya biaya belanjanya masih tetap tinggi. Jadi di sini merupakan sebuah tanda-tanda yang kita itu harus bisa mengantisipasi di mana ini akan menjadi sebuah acuan dari Fed itu sendiri untuk eh, mereka apakah jadi akan melakukan pemotongan suku bunga di bulan Juni atau bahkan di akhir tahun. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Di sini terus ini yang membuat pada Jumat tanggal 26 si DXY momentum bullish yang sangat luar biasa dan dari segi beritanya tadi sudah terus apa yang akan terjadi pada minggu ini tanggal 29 sampai 3 Mei ini yang khusus untuk berita dari US di mana nanti Senin itu belum begitu ada market mover baru nanti Rabu. Jadi Rabu nanti ada EDP yang konsensusnya itu diprediksi turun dan ini S&P Global Manufacturing juga turun di mana Rabunya itu manufacturing terus apa itu Jumatnya ini servis jadi jasanya. Nah, ini yang pada periode sebelumnya
news-news seperti ini yang sangat dipantau oleh pelaku market, di mana apakah ini bisa menganulir menganulir bullishnya dolar. Karena rata-rata di sini mengatakan eh, datanya juga mengatakan ada yang forecastnya naik dan ada yang turun, tapi lepas dari itu yang saran saya tetap tunggu aktual rilisnya, baik data itu di atas nilai sebelumnya atau di atas konsensus dan forecastnya. Oke ya, itu ya. Dan ini yang paling nanti kita pada pada Kamis tanggal 2 ada Fed Decision, jadi pengumuman suku bunga dan di sini sudah sangat dipastikan akan tetap jadi di 5,5%. Dan ada EDP juga dan bomnya itu Jumat karena ini Jumat terakhir ada non farm payroll yang diprediksi juga turun, unemployment rate-nya tetap, rata-rata upah hariannya tetap, dan di sini nanti akan bisa untuk acuan pada bulan berikutnya itu Fed akan melakukan tindakan baik menahan suku bunga lebih tinggi sem- semakin lama yang akan membuat DI itu semakin menguat dan atau sudah ada opsi untuk pemotongan suku bunga di mana itu akan membuat DI itu turun. Oke, nggak usah panjang lebar. Ini untuk sekarang secara teknikalnya, jadi secara fundamental sudah, secara sentimennya sudah, di mana kalau sentimen itu kita eh, wakili dari GOT-nya itu sendiri, di mana USD di sini dirumuskan by data kalau pada minggu ini itu akan bearish tapi tidak terlalu bearish di situ, tapi tetap momentumnya masih up secara teknikalnya ini masih dikatakan uptrend. Oke ya, dari sudut pandang strukturnya juga uptrend, bahkan bahkan kalau menitik beratkan ada peristiwa penting pada Jumat nanti NFP dan harga kemarin close-nya itu di key level kawan-kawan. Jadi close-nya itu di key level di mana 105,767 ini adalah key level dan harga itu belum berhasil daily close-nya belum berhasil close di atas key level tersebut. Di sini eh, bisa kita asumsikan kalau memang harga itu tertahan dan ingat, ini secara secara struktur juga dan secara teknikal di sini DXY membentuk pattern yaitu sebuah apa itu bullish flag. Ya, ini ya. Kalau ini adalah sebuah pola atau pattern sebuah kenaikan. Tapi apapun polanya, apapun bentuk catnya, walaupun berpola, entah itu rising weight, entah itu black bullish pennant, bearish pennant, dan lain sebagainya, semuanya itu tetap butuh sebuah validasi. Jadi kalau kita lepas dari itu sesuai dengan textbook, di saat ada sebuah black dan di sini poolnya ini membuat black ini kalau nggak salah itu bullish black dan pool ini akan tercopy kan gitu dan di sini satu satu copy satu di mana secara kirinya di sini ada sebuah di level juga atau resisten dari support resisten daily harga ini juga sudah terjadi sebuah rejeksi di resisten eh, high sebelumnya apakah harga akan ke sana sekarang kita kalau mengacu dari apa itu polanya itu yang bullish pennant itu ini liangnya atau fullnya lantas kita copy dari channelnya dan sampai di level resisten atasnya itu kira-kira ya. Eh, tapi lepas dari itu ya, lepas dari itu seperti yang saya sampaikan di depan tadi, apapun bentuk
polanya, walaupun itu sudah bisa menjadi sebuah guideline bagi seorang teknikal, tapi alangkah baiknya kita menunggu sebuah validasinya. Oke ya, ini saya persisikan di A4 saja. Sini ya, ini poolnya kita akan copy dari row channelnya, akan copy dari row channelnya ini, yes, dan tepat di resisten atas sekitar 107.500. Oke, nah, terus menyikapi ini seperti ini gimana Pak D kan ini? Ini dari H4-nya saja kawan-kawan ya, kita turunkan ke H2, di mana di sini ada sebuah key label, ada key label tadi, dan di bawahnya ada sebuah label support resistance weekly, di mana itu adalah mayor support resistance dan terjadinya sebuah keseringan konsolidasi market di level tersebut. Jadi sikap kita terutama menyikapi adanya berita tadi yang antara beritanya ada yang mengatakan up, ada yang mengatakan turun. Nah, di satu sisi si DXY membuat pola bullish. Apapun yang terjadi dan apapun yang ditunjukkan sebuah pola kalau mengacu pada fundamental kita tunggu data rilis di mana kalau mengacu pada sebuah teknikal kita tetap mengakomodir sebuah level validasinya. Jadi mengacu level validasinya gimana Pak D yang itu. Ini mengacu level validasinya saya akan mengamati. Jadi satu kita amati tetap di level tersebut di mana di saat nanti harga itu broken, jadi price itu berhasil broke atau close di atas daily close di atas key level, eh, mungkin close-nya sampai di sebuah resisten atasnya ini bisa ini malah lebih valid. Kita tunggu di base yang ada atau sejajar dengan support resisten weekly dan harga potensi akan membuat kenaikan yang membentuk air selanjutnya. Ini ini mungkin opsi yang akan saya tunggu. Jadi di sini memang kita itu dituntut untuk sabar, sabar menunggu sebuah validasi. Atau yang kedua kemungkinan ya karena ini yang 106.110 itu juga sebuah resisten. Ya mungkin harga itu breaknya tidak sampai situ juga bisa. Asumsinya break membuat daya tarik minor di sini, dia turun di sini karena ini support resisten, tetap ada konsolidasi sebelum harga melanjutkan sebuah perjalanan membuat air. Itu kira-kira ya. Terus opsi selanjutnya karena yang saya sampaikan di depan ini minggu ini memang banyak news. Jadi key level dan support resisten weekly itu sangat akan saya jadikan acuan. Jadi di sini base yang rectangle kuning ini memang kirinya juga ini sebuah resisten kawan-kawan ya. Ini sebuah resisten di mana saya akan mengamati harga itu ngebreak atau close di bawah support di bawah di level ini, tunggu retrace-nya, harga akan turun mengikuti channel. Ini kira-kira. Oke, itu. Jadi kemungkinan naik dan turun itu m- masih bisa terjadi karena berhubungan dengan data juga. Jadi begitu datanya mengatakan rilis bagus, DXY akan naik. Sebaliknya kalau rilisnya negatif, DXY juga akan turun.
Maka di sini kita akan mencari peluang-peluang, mencari opportunity di mana kita akan buy dan di mana kita akan sell. Itu kira-kira dan untuk goal, sekarang kita ke goal dan hampir sama. Goal sekilas tadi saya lihat itu hampir sama di saat DXY itu ada di key level. Apakah goal juga ada di sebuah support resisten penting ini kawan-kawan ya. Goal ada di support resisten penting. Jadi dia juga tertahan di sini. Bahkan dari close-nya belum sampai di atas level 2338,50. Itu untuk goalnya dan ini adalah horizontal, ini adalah tanggal 3 tandanya NFP nanti. Yang memang kita acuannya nanti ke sana untuk jangka akhir pekannya. Oke, selanjutnya apa yang akan kita lakukan untuk goal? Untuk goal di sini terpampang jelas. Ini terpampang jelas kalau ini kita turunkan TF saja. Ya, sambil menunggu kayaknya loading ya. Oke, kita keempat dulu. Oke, sekarang saya akan memperhatikan key levelnya karena di IG juga seperti itu harga sampai di key level. Jadi pertama nanti saya akan mengamati key level daily-nya di sini. Ini akan fokus saya akan ke situ. Terus untuk selanjutnya saya akan mengamati eh, level-level yang di mana level-level toleransi koreksinya karena memang masih uptrend secara mayornya dan saya juga akan mengamati di level yang untuk hariannya. Jadi saya tegaskan yang 2378,16 itu adalah key level mingguan di mana untuk key level hariannya itu 2327,25 dan level support asisten di atas dan di bawah key level seperti yang Pak D tandai ini. Untuk eksekusinya gimana Pak D? Ya kita turunkan TF saja, kita pakai A2 saja. Jadi nanti untuk minggu ini saya tidak akan trading panjang sambil memantau sebuah rilis aktual datanya. Saya nggak akan trading panjang dan saya sarankan juga bagi kawan-kawan selama market itu belum berjalan dalam tren besarnya, nggak usah hold posisi lama-lama. Ya, walaupun konteksnya tetap intraday saja. Oke, ini murni dari teknikalnya dan dari sentimennya di atas tadi, di depan tadi sudah kita bahas, di mana DXY juga ada potensi akan adanya sebuah berita besar. Akhir pekan ditutup dengan NFP. Oke, saya akan mengamati ini kawan-kawan ya, karena ini yang 2327,25 ini adalah key level harian, maka saya akan menunggu harga itu kembali. Di sini saya menunggu harga itu kembali dan saya akan ambil B dengan TP di sini cukup di level itu 2363 karena itu indecision point, di mana di saat harga nanti membuat lower low saya akan ambil sell. Jadi di sini membuat lower low dari ini ya, high, low, higher high, lower low. Begitu harga itu membuat lower low dan otomatis lower low itu di bawah gila pelarian. Kita tunggu retrace-nya, kita tunggu retrace-nya dan kita akan ambil sell. Sini ya kira-kira ya. Sip.
Jadi memang ini nanti buy sell keluar masuk ya karena memang volatilitasnya akan apa itu sangat tinggi untuk minggu ini. Maka hati-hati. Yang penting jaga manajemen dan otomatis ambillah peluang yang ber-RR jelas. Oke itu. Jadi untuk gila pelariannya sudah. Sekarang kita akan memposisikan harga-harga di level bawahnya. Saya akan mulai, jadi saya akan mulai dalam arti memikirkan untuk B dan melihat reaksi harga itu di level ini, jadi level support ini. Tetap hanya saya ambil sampai itu aja. Nanti sembari menunggu reaksinya, apakah kita akan switching atau kita akan re-entry back. Atau kita bahkan kita akan keluar dulu atau parsial di level-level tersebut. Itu dan ini adalah level tengah. Jadi level tengah ini ya ini pure kita harus harus sangat-sangat memperhatikan sebuah apa itu konfirmasi ini. Kalau ini ambil di sini maksimal di sini. Oke. Itu dan yang terakhir yang bawah ini adalah level LPB 1 2255,70 adalah sebuah level validasi di mana di sini saya eh, akan menjadi seller di saat harga ini dibulkan di mana ini adalah support resisten harga sudah membuat nomor low di bawah support resisten ini saya akan sell dengan target ini kawan-kawan ya. Kita akan membidik targetnya itu dari sini. Sini. Oke, tuh. Terus selanjutnya di mana karena ini level validasi otomatis sebagai level invalidasi untuk kenaikannya. Di mana di saat harga itu sudah membuat lower low, di bawah itu sudah tidak ada opsi buy. Kita menunggu saja kalau mau buy. Oke, di sini kecuali kecuali ini ya karena ini juga merupakan level invalidasinya sebuah penurunan merupakan level buy terakhir jadi kalau level buy terakhir itu sini kita akan turunkan TF di saat market itu cenderung membuat higher high di low TF. Nah, kalau saya pakai M15 atau M30 dan akan saya TP pertama di sini ini ya kira-kira ya. Memang kita ambilnya dari level to level, jadi tidak akan trading panjang seperti yang saya katakan di depan. Selanjutnya kita akan monitor level-level atasnya, di mana yang tadi ada level key level mingguan dan ada key level harian. Saya hanya akan fokus di level-level key level tersebut, di mana di sini saya akan sell di sini dan bahkan saya akan sangat confident kalau harga itu berhasil membuat overload di bawah level 2363,11 saya akan hold dan akan TP di support resisten ini karena ini juga support resisten daily kawan-kawan ya ini support resisten daily yang putus-putus kuning ini oke di mana itu kalau ke level daily itu di broken harga itu akan kembali ke level 2400 oke ini dan setelah di sini sudah tidak ada sell lagi, ini sell terakhir, di mana harga tidak menutup penggunaan. Kalau level 2400 di broken, harga akan kembali ke ATH-nya kemarin. Oke, kira-kira begitu dari Pak D. Ya mungkin bisa diputar ulang-ulang. Dan saya tegaskan di sini Pak D saya tidak akan mengambil trading panjang, saya lebih ke intraday karena market akan banyak volatilitas di minggu ini. Ya udah gitu aja dari Pak D, semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.